gue baru aja nonton film yang keren abis. Seperti yang kalian udah baca di judul, Gran Turismo. Film ini baru banget rilis di tanggal 23 Agustus dan sayangnya sepi waktu gue nonton ini. Gue nggak tahu kenapa sepi, mungkin marketingnya kurang greget ya, nggak bisa ngalahin Barbie sama Oppenheimer. Seperti yang kalian udah tahu, Gran Turismo adalah sebuah game dan film ini menceritakan tentang impian dari seorang gamer yang akhirnya menjadi nyata, yaitu menjadi pebalap mobil. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang filmnya setelah opening yang satu ini. Gran Turismo. Mungkin kalian mengetahui judul ini dari game PlayStation ya. Dan Gran Turismo adalah salah satu game legendaris yang memang secara pembuatannya itu dibuat dengan amat sangat niat. Dalam tanda kutip, Gran Turismo tidak bisa dikatakan sebagai game biasa, tapi lebih ke simulator balap. Ya, itu informasi yang gue tahu ketika gue selesai menonton film ini. Anyway, gue mau bahas banyak hal sih tentang film ini, tapi secara overall gue suka banget dengan film ini. Kenapa begitu? Nanti detailnya akan gue kasih di segmen apa yang gue suka dan tentunya apa yang gue gak suka. Tapi kita masuk dulu nih, gue bacain dulu sinopsis dari Gran Turismo. Gue bacain versi Inggrisnya aja biar gak banyak melenceng. Ini dari versi IMDb ya. Based on the unbelievable, inspiring true story of a team of underdogs, a struggling working class gamer, a failed former race car driver, and an idealistic motorsport executive who risked it all to take on the most elite sport in the world. Jadi menceritakan tentang seorang atau sebuah tim yang berisikan seorang gamer, seorang mantan pebalap mobil yang gagal, dan seorang marketing motorsport eksekutif yang cukup idealis dalam sebuah tim yang bisa dibilang tim dalam tanda kutip anak bawang yang mencoba bertaruh untuk mendapatkan gelar yang salah satu gelar yang diperhitungkan untuk membuktikan performa mereka pada dunia. Intinya kayak gitulah. Anyway, gue cukup kaget karena ini berdasarkan kisah nyata. Sebenarnya ini summary dari film ini versi gua gitu ya. Jadi basically ini adalah campaign marketing yang dibuat oleh Nissan karena mereka lagi struggle untuk mempromosikan merek mobil mereka di kancah dunia balap gitu ya. Dan ada satu marketing out of nowhere punya ide yang cukup gila untuk menjadikan seorang gamers yang biasa main di Gran Turismo untuk nyobain balapan di dunia nyata dengan mobil yang tentunya disponsori oleh Nissan. Dan para gamer ini diadu dari versi balapan online sampai balapan beneran. Habis itu dipilih satu orang untuk mewakili Nissan di kejuaraan dunia. Bahkan pertaruhannya gak main-main, mereka sampai ikut ke salah satu balapan paling legendaris yaitu Le Mans 24 Hour. Itu cukup bisa dibilang mempertaruhkan banyak hal, apalagi nama besar dari sebuah merek mobil gitu ya. Dan jujur banget, seru banget, gue mau nonton lagi. Ini kalau ada yang versi IMAX 3D-nya sih bakal keren banget. Oh iya, by the way, film ini ada versi IMAX tapi 2D ya guys. Ya, jadi pilihan lah kalau kalian mau nonton versi IMAX-nya, monggo, pasti lebih bagus. By the way, Gran Turismo ini disutradarai oleh Neil Blomkamp, ditulis oleh Jason Hall dan Alex Su, terus screenplay-nya oleh Jason Hall dan Zach Bailin. Ini beberapa case-nya gue sebutin yang paling sering muncul di layar aja ya. Pertama ada David Harbour, Jack Salter, dia ini adalah pebalap gagalnya. Terus ada Orlando Bloom sebagai Danny Moore. Ini Orlando Bloom berperan sebagai marketing eksekutif yang idealis, yang ngebawa ide ke Nissan untuk segila itu bikin seorang gamer menjadi pebalap profesional. Terus ada Archie Madekwe sebagai Jan Mardenborough, dia adalah
tokoh utamanya dia, dan lu orang bisa cari siapa itu Jan Mardenborough. Bahkan si Jan Mardenborough itu sendiri jadi stand double-nya untuk Archimadekwe di film ini. Oke. Terus ada Takehiro Kazunori Yamauchi sebagai Kazunori Yamauchi. Ini dia ceritanya sebagai pencipta game Gran Turismo. Terus ada Gary Horner sebagai Leslie Mardenborough, ada Jimon Honso sebagai Steve Mardenborough, itu yang barusan adalah kedua orang tuanya Ian Mardenborough. Terus ada Daniel Puig sebagai Kobe Mardenborough sebagai adiknya. Ada juga Joseph Stradowski sebagai Nicholas Capa, ini rivalnya dia. Terus ada Neal Maxea sebagai Fredrik Schulin, dia juga sebagai rivalnya. Ada juga Darren Barnett sebagai Matty Davis, rival lainnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Gue lagi baca-baca lagi dan ya nggak penting. Oke, mungkin kita langsung masuk ke bagian apa yang gue suka dan gue nggak suka dari film ini. Oke, pertama yang gue suka dari ceritanya. Pertama gue ngerasa kok ceritanya pace-nya agak terlalu lambat gitu ya. Tapi ternyata justru dengan pace yang diberikan dari film ini tuh justru pas. Karena memperlihatkan background story dari si karakter utamanya dengan cukup jelas. Sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan beberapa kemenangan-kemenangan. Terus sampai kekalahan juga digambarin. Terus sampai akhirnya ya udah lo nonton sendirilah. Intinya gitu. Awalnya gue ngerasa kayaknya ini kok film kayak gini 2 jam tapi pace-nya kok slow banget. Tapi ternyata enggak, justru ini yang paling pas. Bahkan sampai ketika ada perekrutan, dia bertanding online, dia ada di camp, dia mencoba mengalahkan beberapa kompetitornya di awal-awal tuh tetap greget gitu. Bahkan orang-orang tuh dibawa ekspektasinya benar-benar memuncak terus kayak sampai dijatohin, benar-benar jatuh tapi diangkat lagi. Wah seru banget, asli seru banget, film ini seru banget, gue suka banget Gran Turismo, ya Allah. Terus selain dari cerita, tentunya ini ya, dari properti, screenplay, efek, dan cara apa ya, bisa dibilang tuh cara mereka ngambil sudut-sudut ketika POV di dalam mobil, di track, bahkan sampai beberapa editingnya itu cukup, CGI-nya cukup real. Gokil, keren banget. Gue ngerasa kayak lagi nonton game RPG tapi dibikin gregetan gitu sepanjang film. Bukan kayak film-film yang adaptasi game biasa, bukan, enggak. Ini tuh lebih next level, apalagi untuk penggambaran dari properti dan lain-lainnya. Niat banget bro, bayangin mobil-mobilnya aja tuh niat. Nggak cuman ditempelin stiker doang, sampai bikin adegan balap dan kecelakaan-kecelakaan. Nggak mungkin semurah itu gitu. Ini all out banget sih mereka bikinnya. Terus efek-efeknya juga keren, bahkan sampai camp pelatihannya juga all out ya, dibikin menarik mungkin gitu. Bahkan detail-detail kecilnya sampai dalam tanda kutip baret mobil, terus detail-detail branding di mobilnya juga cukup jelas waktu di camp, waktu mereka semifinal. Terus apa ya yang gue suka lagi sama film ini sih, ya karakternya sih, Jan Mardenborough itu cukup ya one of a kind juga sih. Emang bener bahasanya orang sukses gak banyak, karena gak banyak yang mau struggle dan tetap percaya sama mimpinya gitu. Gue salut sih sama Jan Mardenborough untuk akhirnya bisa ngebuktiin dari yang awalnya dianggap remeh gitu ya kan, sampai akhirnya jadi bintang di motorsport meskipun rookie dan awalnya dicemooh gitu ya. Tapi dia endure dan dia berhasil ngebuktiin bahwa itu yang dia suka, itu yang dia bisa, itu yang dia mau untuk menang gitu. Paling enggak untuk ngadepin cemoohan dari orang-orang itulah. Kayak gitu sih.
Karakternya kuat banget sih asli. Ian Mardenborough. Oke, itu dari yang gue suka gitu ya. Dari yang gue nggak suka nih, mesti di highlight. Dari yang gue nggak suka ada beberapa editan bahkan CGI yang masih terasa kasar, apalagi ketika mobilnya dipretelin. Gue sangat menyayangkan karena detail-detailnya itu masih kelihatan kasar banget. Tapi bukan di banyak tempat. Ada beberapa adegan di mana ya harus menampilkan CGI kayak mobil kebongkar gitulah. Nanti lo akan lihat CGI kasar itu. Dan itu menyebalkan. Terus yang gua nggak suka dari film ini kurang lama. Durasi 2 jam ternyata nggak cukup. Apalagi dia terlalu center ke Ian Mardenborough gitu. Padahal gue berharap ada a little story dari pelatihnya atau dari si Danny Moore yang jadi marketing eksekutif atau dari si Nissannya sendiri gitu. If you remember Ford versus Ferrari, itu ada dua sisi yang diperlihatkan. Dari sisi Ford Ferrarinya, dari sisi pebalapnya si Thomas Shelby sama si Ken Miles gitu ya kan. Itu porsinya tuh pas tuh kalau kayak Ford versus Ferrari. Meskipun memang bisa dibilang ya beda tendensi untuk Gran Turismo ini dengan Ford versus Ferrari. Ford versus Ferrari lebih ke sejarah ya. Gran Turismo ini kayaknya lebih ke promosi PlayStation sih. Atau ke game itu sendiri gitu. Atau mungkin malah Nissan. Kayak gitu. Secara porsi terlalu centralized ke Ian Mardenborough. Meskipun tetap ceritanya bagus. Tapi kayak gue berharap ada porsi lebih untuk karakter lain. Dan durasinya lebih panjang. Gak apa-apa gitu. Yang ketiga. Ini agak-agak tricky nih yang ketiga. Nggak ada sih yang ketiga. Yang gue highlight dari hal itu sih mostly. Tapi secara overall film ini bukan film adaptasi dari game ya. Ini film tentang kisah nyata campaign dari Nissan berkolaborasi dengan Gran Turismo dan akhirnya justru menjadi babak atau bukti sejarah baru gitu bahwa semua orang bisa untuk menjadi pebalap dari alternatif manapun gitu ya kan. Nah, keseruan-keseruan yang bisa lo lihat bahkan sampai aksi-aksi nunjukin stunt, kecelakaan dan lain-lainnya itu bisa lo nikmatin banget sih di film ini. Gue suka banget untuk film ini. Mungkin ini adalah film terbaik kedua setelah Oppenheimer buat gue di tahun ini. Itu aja dari gue untuk Gran Turismo. Thank you yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.